bagaimana cara kita agar menjadikan Ramadan kita ini berkualitas begitu. Nah, di antara kesibukan dan kewajiban yang harus kita laksanakan di rumah sakit, apakah tadi ya sudah disampaikan oleh Ustadz juga ya, bahwa nanti setelah pulang mungkin kita optimalkan di shelter begitu ya. Nah, tetapi di rumah sakit sendiri kita juga apakah boleh gitu ya kita meniatkan membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit begitu, kemudian dari awal kita berangkat agar waktu yang kita alokasikan selama bekerja ini kan cukup panjang Ustadz ya. Kalau kami di bulan puasa mungkin di sekitar jam 8 sudah di kantor, nanti pulang sekitar jam 3 atau setengah 4 begitu. Berkaitan dengan posisi Bapak Ibu sebagai tenaga medis, yang kita tahu Anda sangat dibutuhkan bagi mereka yang butuh layanan dari Bapak Ibu sekalian. Bekerja sambil diniatkan untuk membantu orang lain. Walhamdulillah, itu niat yang sangat mulia. Karena kita sendiri dituntut untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Ada banyak dalil tentang itu. Salah satunya disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, kalau sambil berpuasa lalu kita kerja dengan niat seperti tadi, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Dan bahkan mudah-mudahan nambah pahala jenengan, nambah pahala Bapak Ibu sekalian. Saya mau memberi manfaat bagi masyarakat dengan pekerjaan yang saya lakukan, silahkan. Namun tadi kita berbicara tentang bagaimana agar puasa kita tidak rusak. Ada nambahi ibadah, ada mengamankan puasa. Kalau nambahi ibadah, Anda mengisi puasa itu dengan aneka ketaatan. Seperti banyak membaca Quran, banyak melakukan sholat, atau yang lainnya. Secara teori kita paham itu. Namun Anda akan terbentur dengan waktu kerja, di mana ketika Anda bekerja, Anda tidak punya keleluasaan untuk misalnya tadarusan. Kalau lagi ada tindakan sambil tadarus boleh enggak? Hah? Ada tindakan tapi sambil tadarus bisa? Enggak mungkin. Anda terbatas ketika itu. Ya gimana? Ya sudah, fokus dengan itu. Jika tidak memungkinkan untuk disambi. Tapi kalau dalam waktu luang yang Anda bisa nyambi, misalnya ya, Anda sedang kosong, tidak ada tindakan, tidak perlu ada penanganan, Anda bisa baca Quran. Dan kalaupun Anda sedang beraktivitas, kalau bisa sambil dzikir, silakan dzikir. Baik, kita kalah dengan mereka dalam masalah jumlah bacaan Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Ramadan beliau khatam 60 kali. 60 kali khatam. Siang sekali, malam sekali. Khatam Quran ya Pak ya, bukan khatam 1 juz. 60 kali khatam Quran itu kayak apa Pak? Saya enggak sanggup Pak Ustadz. Baik. Masih banyak ulama yang lain yang mereka khatam Qurannya banyak-banyak. Ada yang sehari 1 kali, ada yang 2 hari sekali dan seterusnya. Di saat kita kalah di bagian itu, tolong Anda jangan kalah di bagian yang lain. Dibandingkan dengan santri yang mereka sedang menghafalkan Quran, bacaan Qurannya lebih banyak. Baik, saya kalah di bagian ini Pak. Mudah-mudahan zikir saya bisa bersaing dengan mereka. Dalam situasi lisan yang nganggur, sambil berzikir bisa? Bisa. Anda kerja pakai masker? Ya, kerjanya pakai masker. Anda kerja pakai masker. Jadi zikir nggak khawatir riya karena nggak kelihatan. Bapak baca istighfar, baca tahlil, baca tahmid, tasbih maupun yang lainnya, orang nggak tahu. Ketika diajak berbicara, Anda bisa putus zikir sementara lalu Anda bicara. Dalam posisi itulah seorang muslim memanfaatkan kondisi dirinya. Saya nggak bisa di sana, saya bisa di sini, maka di bagian ini saya optimalkan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kalah 100%.
persaingan, perlombaan akan segera dimulai dan kita atur strategi. Dari sisi sini saya mungkin nggak bisa, mudah-mudahan dari sisi sini saya bisa. Wallahu a'lam.